Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketiga yang beranggotakan saya Yulistiawati sebagai moderator dan presentator kedua, Nadia Yaumi Lestari sebagai presentator pertama, Mardiana Putri sebagai presentator ketiga, dan Wira Lorenza sebagai presentator yang terakhir. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Budaya Korporat kepada penyaji pertama yaitu Nadia Yaumi Lestari. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian budaya korporat. Budaya korporat adalah nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, sikap, dan perilaku yang diadopsi dan dibagikan oleh anggota sebuah organisasi atau perusahaan. Budaya korporat mencerminkan identitas unik organisasi tersebut dan memberikan panduan bagi para karyawan dalam mengambil keputusan, berinteraksi, dan bekerja sama. Budaya korporat dapat melibatkan seperti misi, visi, tujuan, prinsip, dan etika yang menjadi landasan organisasi. Selanjutnya yaitu komponen-komponen budaya korporat. Yang pertama, nilai prinsip. Nilai dan prinsip merupakan landasan moral dan etika yang menjadi pedoman perilaku dalam organisasi. Yang kedua, norma dan etika kerja, yaitu aturan tak tertulis yang mengatur cara karyawan berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja dalam organisasi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Gaya kepemimpinan organisasi memiliki dampak signifikan terhadap budaya korporat. Gaya kepemimpinan yang ditampilkan oleh para pemimpin organisasi akan memberikan contoh dan pengaruh pada anggota lainnya. Yang keempat yaitu komunikasi. Budaya korporat juga mencakup cara organisasi berkomunikasi baik secara internal maupun eksternal. Komunikasi yang terbuka, jelas, dan transparan akan memfasilitasi aliran informasi yang efektif, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan pemahaman bersama. Yang kelima yaitu ritual dan tradisi. Ritual dan tradisi merupakan kegiatan atau peristiwa yang terjadi secara berulang dalam organisasi dan memiliki makna khusus. Hal ini dapat mencakup acara tahunan, penghargaan karyawan, kegiatan sosial, atau bahkan rutinitas harian yang memperkuat ikatan dan membangun budaya korporat yang unik. Yang keenam, lingkungan fisik. Lingkungan fisik tempat kerja juga dapat mempengaruhi budaya korporat. Desain ruangan, pengaturan meja dan ruangan, serta elemen visual seperti logo dan simbol-simbol perusahaan dapat memancarkan nilai-nilai dan identitas perusahaan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya sendiri, yaitu melanjutkan materi mengenai komponen-komponen budaya korporat yang ketujuh atau yang terakhir. Slide selanjutnya. Komponen yang ketujuh yaitu pengakuan dan penghargaan. Budaya korporat yang kuat seringkali menghargai karyawan yang berkinerja tinggi dan memberikan pengakuan atas kontribusi mereka. Selanjutnya, slide yaitu mengenai fungsi budaya korporat. Fungsi budaya korporat dalam organisasi melibatkan peran yang sangat penting dalam membentuk identitas, nilai-nilai, dan norma yang dibagikan oleh anggota organisasi. Berikut adalah beberapa fungsi budaya korporat dalam organisasi yang akan disampaikan oleh Mardiana Putri.
Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari budaya korporat. Yang pertama ada fungsi untuk mengarahkan perilaku, yaitu budaya korporat membantu mengarahkan perilaku anggota organisasi dengan memberikan panduan tentang cara berinteraksi, bekerja, dan mengambil keputusan. Yang kedua, membentuk identitas. Maksudnya, budaya korporat ini membantu membentuk identitas organisasi dengan menekankan nilai-nilai inti dan tujuan bersama. Budaya yang kuat dapat membantu menciptakan rasa kepemilikan dan kebanggaan dalam anggota organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan. Budaya korporat yang positif dan inklusif dapat meningkatkan kepuasan dan keterlibatan anggota organisasi. Ketika anggota merasa terhubung dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi, mereka cenderung merasa lebih terlibat dan memiliki perasaan kepemilikan yang lebih besar. Yang keempat, mempromosikan kolaborasi, yaitu budaya korporat ini mendorong kolaborasi dan kerjasama dapat meningkatkan efektivitas tim dan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Budaya yang memprioritaskan kerjasama dan pembagian pengetahuan mendorong anggota organisasi untuk saling mendukung, berbagi ide, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, menarik dan mempertahankan bakat. Budaya korporat yang positif dan menarik dapat membantu organisasi menarik dan mempertahankan bakat terbaik. Orang-orang cenderung mencari organisasi yang memiliki budaya yang sejalan dengan nilai-nilai pribadi mereka. Budaya yang kuat dan positif juga dapat meningkatkan retensi karyawan dengan menciptakan ikatan emosional dan rasa keterikatan yang kuat dengan organisasi. Dan terakhir ada menghadapi perubahan, yaitu budaya korporat yang fleksibel dan adaptif dapat membantu organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Dengan budaya yang mempromosikan inovasi, pembelajaran, dan fleksibilitas, organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, atau kebutuhan pelanggan dengan lebih efektif. Selanjutnya ada tantangan budaya korporat, yaitu membangun budaya korporat yang kuat bukanlah tugas yang mudah dan melibatkan sejumlah tantangan. Ada beberapa tantangan dalam membangun budaya korporat yang akan dijelaskan oleh Vira Lorenza. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wira Lorenza. Kepada Wira, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tantangan budaya korporat. Yang pertama yaitu kesesuaian nilai dan tindakan. Salah satu tantangan terbesar adalah mencocokkan nilai-nilai yang diungkapkan dengan tindakan yang sesuai. Yang kedua yaitu perubahan budaya yang lambat. Membangun budaya korporat yang kuat membutuhkan waktu dan kesabaran. Tantangan yang dihadapi adalah perubahan budaya yang lambat dan resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, kesesuaian dengan diversitas. Organisasi yang beroperasi di lingkungan yang semakin global dan multikultural harus menghadapi tantangan mengintegrasikan dan mengakomodasikan diversitas budaya. Yang keempat, komunikasi dan keterlibatan. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam membangun budaya korporat yang kuat. Tantangan dalam hal ini termasuk memahami pesan-pesan budaya yang disampaikan dengan jelas dan konsisten. Yang kelima, membangun budaya. Membangun budaya korporat yang kuat adalah langkah yang awal, tetapi tantangan sebenarnya terletak pada pemeliharaan budaya tersebut seiring dengan waktu. Selanjutnya yaitu ada mengatasi tantangan dan memperkuat budaya korporat. Untuk mengatasi tantangan dalam membangun dan memperkuat budaya korporat, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, definisikan dan artikulasikan
Nilai inti. Penting untuk memiliki nilai-nilai inti yang jelas dan didefinisikan dengan baik. Nilai-nilai ini harus disampaikan secara konsisten kepada seluruh organisasi. Yang kedua, peran kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki peran kunci dalam membangun dan memperkuat budaya korporat. Pemimpin harus menjadi teladan dalam mempraktikkan nilai-nilai dan perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Yang keempat, rekrutmen dan pemilihan karyawan. Memilih karyawan yang sejalan dengan budaya korporat dapat membantu memperkuat dan mempertahankan budaya tersebut. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Investasikan waktu dan sumber daya untuk melatih karyawan tentang nilai-nilai dan perilaku yang diharapkan dalam budaya korporat. Yang keenam, pengakuan dan penghargaan. Apresiasi terhadap karyawan yang menetapkan nilai-nilai budaya korporat sangat penting untuk memperkuat budaya tersebut. Yang ketujuh, evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Lakukan evaluasi berkala terhadap budaya korporat dan identifikasi area yang perlu. Yang selanjutnya itu ada studi kasus perusahaan Google. Salah satu contoh keberhasilan budaya korporat dalam organisasi terkenal adalah perusahaan teknologi Google. Budaya korporat yang kuat di Google telah menjadi faktor kunci dalam kesuksesan dan pertumbuhan perusahaan ini. Berikut adalah beberapa aspek dan budaya korporat Google yang mengilhami banyak perusahaan di seluruh dunia. Yang pertama, kebebasan dan kreativitas. Yang kedua, lingkungan kerja yang menyenangkan. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi terbuka. Yang keempat, keadilan dan pemberdayaan karyawan. Dan yang terakhir, inovasi berkelanjutan. Dalam banyak kasus, keberhasilan budaya korporat Google terbukti melakukan pertumbuhan dan dominasi mereka di industri teknologi. Budaya yang kuat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas, inovasi, dan kolaborasi yang pada gilirannya memberikan Google keunggulan kompetitif. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.